Persoalan sampah menjadi salah satu fokus program yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa upaya sudah dipersiapkan untuk bisa menangani persoalan sampah. Baik di tingkat pembuangan sampai di tempat pengolahan akhir sampah Penuja, beralamat di Desa Penuja, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. PLT Kepala DLH Kabupaten Tegal Edi Sucipto mengungkapkan, kondisi terkini di tempat pengolahan akhir sampah Penuja masih bisa menampung sampah dari seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Terlebih pada tahun 2023 ada perluasan lahan sampai 1,7 hektare, dan sampai saat ini lahan tersebut belum digunakan. Adapun sampah yang masuk ke tempat pengolahan akhir sampah Penuja Kabupaten Tegal, hampir 330 sampai 400 ton per hari. Kalau untuk TPA Penuja itu masih kita bisa membuang ke sana ya, karena kita memang ada perluasan dari tahun 2023 kita sudah membeli 1,7 hektar. Itu memang belum kita gunakan. Tapi tetap kita harus program yang tadi yang di rencana induk pengelolaan sampah itu kita tetap akan mengurangi sampah yang masuk ke TPA tadi, salah satunya itu tadi mengelola. Tapi masih memungkinkan. Untuk per hari itu kita sampai hampir 400 lah, 330 ton per hari. Ton per hari iya, ya Pak ya? Iya, per hari yang masuk ke Penuja ya? Penuja. Itu masih campur-campuran, udah ada masih tersisa itu maksudnya sudah dimanfaatkan. Iya, itu makanya itu yang kalau kita melihat ininya sih belum nyampe 50% digunakan. Ya masih terbuang ke itu ya, Pak? Iya. Berarti untuk kapasitas Penuja masih bisa ya Pak ya? Masih secara dari luasan lahan ya? Ada perhitungannya Pak, mungkin sampai berapa tahun? Iya, cuman memang kalau perhitungannya kita kalau misalnya kondisinya seperti ini ya paling tidak kita 5 tahun ke depan itu harus perluasan lagi. Tapi kalau misalnya kita bisa tadi ya dari hulu ke hilir itu, kemudian juga ada pemanfaatan pengelolaan sampah ya, kita diharapkan di tahun 2045 berarti 20 tahun depan itu malah yang masuk ke TPS itu hanya 10%. TPA Penuja itu hanya 10%. Itu yang kita sedang merencanakan ke sana. Jadi tidak lagi perlu ada perluasan lahan. Ini ya sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Tapi kita optimis istilahnya dengan kita perbaikan pengelolaan sampah di hulu maupun nanti di hilir, termasuk yang tadi TPS 3R itu nanti 5 tahun itu tidak terjadi lah, sampai kondisinya sampai menumpuk seperti di beberapa kota ya. Kalau kita kan masih flat ini. Ya. Belum lama gunung ya Pak ya? Nggak gunung yang dulu itu mulai sekarang udah flat. Ya. Menangani persoalan sampah ini memang kita tadi satu yang jelas satu program besarnya itu pengelolaan sampah itu dari hulu ke hilir. Jadi sampahku tanggung jawabku. Nah, beberapa program kegiatannya adalah tadi membuat rencana induk pengelolaan sampah yang nanti akan diperbukan. Itu yang nanti kita memedomani nanti pengelolaan sampah 20 tahun ke depan. Kemudian yang kedua ada kerjasama ya untuk memaksimalkan TPS 3R untuk nanti mengelola sampah. Dan satu lagi kita juga sedang mengusulkan ke pusat nanti ada pengelolaan sampah seperti nanti di PS3R Jalengkos, nanti ada di TPA. Jadi nanti ada dua, di TPS Jalengkos sama di TPA. Ya, jadi mengelola sampah dengan nanti penghasilannya itu RTP. Yang ketiga, kita ada lanjutan program Desa Merdeka Sampah yang dulu udah digagas selama 3 tahun. Ini kita lanjut, ini namanya Desa Piloting, ada 7 desa ini. Kalau yang dulu itu kan APBD itu masuk ke desa itu rata gitu. Tapi ini kita perbaiki dengan dengan melihat kondisi desa itu tangga pelayanan pengelolaan sampahnya seperti apa, apakah masih rendah, sedang atau tinggi. Jadi nanti intervensinya akan berbeda-beda. Ini yang kita perbaiki dengan program Desa Merdeka Sampah yang dulu dengan yang sekarang. Jadi namanya Desa Piloting pengelolaan sampah, pengelolaan sampah. Ya, ini jadi ada tangga desa, ada tangga pelayanan sampah, ada desa yang memang nol dalam pengelolaan sampah, ada yang udah bagus, saya jelas itu kalau
sampah itu baik dari untuk manusianya dan untuk lingkungannya sangat membahayakan. Kalau lingkungannya pasti akan tercemar kalau misalnya tidak tertangani, apalagi misalnya di bantaran sungai kita akan mencemari air air sungai, kemudian tanah, resapan tanahnya. Kemudian kalau misalnya akhirnya kan kesehatan manusia jelas di sini bisa nanti ada beberapa lalat atau mungkin agen faktor yang bisa menularkan penyakit. Biasa sekitar contohnya dibuang situ, nanti bayar. Kan itu dari waktunya. Iya, sehari di sini. Yang sampai 1 Oktober,